Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meneruskan kajian kita seiring dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, kesempatan, kesehatan, kekuatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita dan orang-orang berusaha semaksimal mungkin dengan daya upaya untuk hidup ini senantiasa bahagia. Ada orang mencari bahagia dengan jalan-jalan keluar daerah, bahkan keluar negeri. Apakah bahagia? Insya Allah. Tapi yang jelas duit habis, tak dapat, bahagia juga ada. Ada orang yang mencari bahagia dengan membangun rumah megah. Kita nengoknya luar biasa, bak istana. Begitu rumah selesai kita diundang untuk doa syukuran. Sebulan berikutnya tegak rumah lebih megah lagi. Yang rumah tadi kalah megahnya, hilang bahagianya. Ada orang mencari bahagia justru salah jalan, mengkonsumsi narkoba dan lain sebagainya. Ada orang ingin bahagia, berusaha untuk taat. Begitu dia makin taat, makin banyak ujiannya. Seolah-olah jangankan bahagia, yang datang justru derita. Mengapa begini? Karena hidup ini ada kuncinya. Bahagia juga ada kuncinya. Kunci bahagia itu cuma dua. Satu, tahu diri. Yang kedua, tahu batas. Selagi kita tahu diri dan tahu batas, insya Allah bahagia. Seenak apapun makanan, tidak tahu batas, tidak bahagia lagi. Lantas senak perutnya tuh. Sebanyak-banyak duit, ama tidak tahu diri, tidak tahu batas, jadi sombong dia. Orang yang beribadah bukan karena Allah, bukan bahagia yang dia dapat, karena dia tidak tahu diri, maka yang dia dapatkan adalah derita atas sengsara. Maka dengan kita tahu diri, kita bisa merasakan bahwa hidup kita ini pasti ada batasnya. Dengan tahu batas, insya Allah kita menyadari bahwa diri kita ini memang ditakdirkan berbeda-beda, bermacam-macam, bermodel-model bentuknya. Insya Allah dengan hal yang demikian, insya Allah kita semuanya akan bahagia. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang paling bahagia itu orang yang selamat dunia dan akhirat. Nah, untuk selamat dunia dan akhirat itu lah dikasih oleh Rasul kuncinya. Itu bahan kita pagi ini. Kunci selamat dunia dan akhirat. Selanjutnya, salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang beliau telah meninggalkan kunci-kunci kehidupan bagi kita, bagi yang mau mengamalkannya. Kita sudah semakin dekat dengan pilkada. Itu. Sejujurnya para paslon ini kalau tidak diawasi oleh lembaga resmi atau kita semua, mereka ingin curang securang-curangnya. Kalau tidak diawasi, maka yang namanya kecurangan pasti ada. Karena diawasi mungkin agak berkurangnya. Itu pun masih tidak terkendali. Amanah pun model itu. Dua paslon gubernur sudah dikasih amanah. Yang satu sudah pernah 2 periode jadi wali kota. Paslon 2 sudah 2 periode pernah jadi gubernur. Ditengok, dipelajari dan sebagainya. Cukup bagi kita untuk menentukan pilihan. Tidak perlu yang kitonyo yang bertikai. Sebab salah satu dari mereka kelak jadi gubernur, kita tidak mungkin jadi bininya. Kita tidak mungkin jadi anaknya. Kita tidak mungkin jadi bapaknya. Kita tetap kita tulah. Buruknya pilkada ini kata orang persis mendorong mobil mogok. Mobilnya hidup, kita ngos-ngos. Yang bekerja baik banyak berdarah-darah. Tapi yang beludah banyak, belidah panjang, pacak dan jilat, kelak dia yang menikmati kemenangan. Model-model itulah pilkada. Tak usah pula kita bertikai untuk hal yang demikian. Insya Allah siapa yang akan jadi gubernur itu oleh Allah sudah ditakdirkan. Takdir itu nasib yang sudah ditentukan. Nasib itu takdir yang sudah ditentukan. Bingung kan? Takdir, nasib yang sudah ditentukan. Nasib, takdir yang sudah ditentukan. Nasib cabai itu pedas. Nasibnya sudah ditentukan. Takdir kita temakan cabai setan, kepedasan. Itu takdir namanya. Kita mungkin tidak ahli di bidang bisnis, tapi pacak nukang, rapi tukang kita. Kerja bagus, mulut ramah. Insya Allah, belum kerja selesai di satu proyek, akan ditawari di proyek lain. Kita bisnis tak pacak, nukang tak pacak, tapi pacak berkebun. Dari hasil kebun, pacak juga membangun rumah megah. Apa artinya? Nasib masing-masing kita ini sudah ada ketentuannya masing-masing di jalur itu. Kita mungkin tak pacak nyambut tamu karena pakaian ini ada. Tapi jenang luar biasa. Kita akan dihormati orang menjadi jenang. Kita mungkin tidak pacak jadi MC, tapi lancar nian baca doa. Coba tengok di dusun. Siapa yang pacak baca doa di dusun, jarang makan belakangan. Pasti makan duluan pula. Nah itulah tinggal kita menata hidup ini. Tapi yang jelas kita ingin selamat dunia dan akhirat. Apa kuncinya? 10 Bapak Ibu sudah hafal. Apa itu? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afwa anil hisab. Itu kuncinya. Itu yang kita bahas pagi ini. Kalau kita pakai inna nas aluka di depannya, jangan lagi disambung na di ujungnya. Sering kita dengar Allahumma inna
nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina. Apa salah Pak Ustaz? Tidak, tapi tata bahasanya yang tidak pas ya. Karena sudah kita awali kami di depannya. 10 inilah bahasan kita pagi ini sampai nanti Isra. Bahagia itu relatif, tidak bisa diukur. Bukan karena makan enak orang bahagia, bukan pula dengan kualitas uang yang banyak orang bahagia. Di kubuk derita juga orang bahagia. Bukan hanya kita di kota bahagia, orang desa juga bahagia. Yang kita inginkan ini bukan cuma bahagia, tapi selamat dunia, selamat akhirat. Kunci pertamanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepadamu selamat dalam beragama. Indonesia ini membiarkan, melindungi dengan 6 agama. Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kita oleh Allah diarahkan, diberi hidayah dengan agama Islam. Innad dina indillah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Itu. Nah, dalam Islam ini siapa nak masuk boleh. Yang tidak masuk boleh. Dalilnya jelas. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kalau sudah masuk ke dalam agama, maka kita harus disuruh totalitas. Untuk apa Islam kalau tidak sholat? Untuk apa Islam kalau tidak puasa? Untuk apa rumah dekat masjid tapi tidak sholat di masjid? Untuk apa Allah kasih aurat? Untuk tidak kita jago bagi perempuan. Untuk apa ada Al-Quran kalau tidak kita baca? Ngapa Allah tambah terus rezeki kita? Supaya kita pacak berbagi, berzakat, bersedekah. Itu. Nah, kunci yang pertama, salamatan fiddin. Agama ini asal katanya dari Sanskerta, kata guru SMP saya dulu. Tidak, gama kacau. Jadi agama itu tidak kacau. Orang yang beragama pasti tidak kacau. Ngapa banyak aliran sesat Pak Ustadz? Alirannya yang sesat, agamanya tidak. Artinya apa? Personnya, orangnya, bukan agamanya. Agama Islam terbuka, Al-Quran boleh dibaca oleh siapa saja. Bahkan ada biarawati siapa dulu? Irene Handono itu. Luar biasa. Salah buka Al-Quran, terbaca Al-Quran dari Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Karena orang buka Al-Quran dari kanan, dia buka dari kiri. Begitu terbuka, Qul huwallahu ahad. Dia kaji Qul huwallahu ahad. Akhirnya Irene Handono sekarang menjadi ustazah yang luar. Yahya Waloni bukan main kerasnya, sudah beragama, tapi oleh Allah didorong kepada agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa berani melawan Yahya Waloni? Penjara jadi belago maro, keras dia. Ini kita. Nah, kita dari keturunan mak bak datuk nenek puyang buyut dulu sampai kita sekarang, insya Allah keberkahan ini menjadikan diri kita semakin taat beragama.
Yang kedua, salamatan fil dunia. Salamatan fil dunia ini selama kita memegang agama inilah. Asal kita megang agama ini dengan baik, insya Allah selamat di dunia. Agama ini berlakunya hanya di dunia. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan meninggalkan dunia. Kapan nyari akhirat tuh? Kini. Dengan kita mencari akhirat kini, insya Allah dunia pasti terikuti. Tapi kalau nyari dunia kelak, kita mati, akhirat pasti tidak dapat. Itu doa yang pertama. Selamat dalam beragama. Wa afiatan fil jasad. Sehat pada jasmani. Macam mana sehat jasmani ini? Kata Rasul, atur waktu itu 3. Sepertiga keluarga, sepertiga kerja, sepertiga ibadah. Ada orang datang kepada Rasul, aku tidak akan betunak Rasul, biarlah aku nak ibadah baik. Senyum Rasul. Lanang kedua ngomong, aku tidak akan tidur malam. Ngapo kata, aku tidak sembahyang terus. Kata Rasul, aku ni Rasul, aku Nabi, aku betunak. Aku Rasul, aku Nabi, aku tidur. Tidak boleh kita tidak pakai istirahat. Gitu. Nah, jadi agama ini mengatur kita bukan cuma sehat rohani, tapi sehat jasmani. Maka terus bekerja tidak bagus. Ngumpul terus berkeluarga, tidak bekerja-kerja, nak makan apa gitu. Ibadah terus, tidak perlu kita terurus keluarga pula. Maka aturan-aturan ini menyelamatkan keluarga. Kalau keluarga selamat, tenang pikiran. Tenang pikiran, lemak makan. Bukan makan lemak. Makan lemak dengan lemak makan beda. Makan lemak itu kayak di pesta tuh. Makan lemak tuh. Daging ado, ikan ado, sayur ado. Bahkan ada pesta itu dengan segala macam sajian. Sudut kanan ada bakso, kawan. Sudut kiri ada empe-empe. Yang senang dengan pangsit silakan ke depan. Di sayap kiri ada bubur dawet, cendol. Di sebelah kanan ada es krim. Untuk makanan desa di ruang dalam. Yang makanan sajian kelas hotel silakan sayap luar. Wih, itu namanya makan lemak. Yang enak tuh lemak makan. Walaupun terung diuap dengan nasi ngelegak, terung ditaruh. Tempoyak baru, cabai baru digiling, tiga-tiganya itu digabung. Terung yang diuap tadi yang lembut diangkat, diulek campur tempoyak mentah ini tadi, kasih cabai mentah campur garam. Itu namanya sambal tahiyat. Ngapo? Cukup mencolek. Nah, itu lemak makan. Itu. Makan lemak makan inilah menjadikan diri kita sehat. Cuman di setel, isi perutnya 3 kata Nabi. Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga angin. Banyak hijau angin, kembung kelak. Banyak hijau air, gending kelak. Banyak hijau makanan, itu senak kelak. Itu. Ini kebahagiaan di jasmani. Kesehatan jasmani ini berawal dari din, agama. Kita rusak, kita sakit itu Pak, sebagian besarnya karena penyakit dari dalam. Itu. Apa penyakit dalam? Penyakit kejiwaan kita yang berontak, yang kadang-kadang susah melihat orang senang, senang melihat orang susah.
Itu yang bikin sakit jasmani. Padahal orang-orang kita. Orang tidak ganggu kita, jangan pulang ganggu orang. Tapi kalau orang ganggu kita, dimaafkan lebih baik, membalas, buat kita jadi semakin runyam. Yang ketiga, salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi. Keberkahan penambahan ilmu. Kalau kita nak sekolah baik dapat ilmu ni, setelah tamat sekolah, rupanya banyak tidak terpakai pelajaran pecahan, akar kuadrat, sinus, kosinus, tangan dulu. Bukan main, apa isi tata surya. Tidak dipakai di masyarakat ini. Tapi ilmu di masyarakat terpakai. Maaf, saya dari PGA sampai ke IAIN dulu. Zaman kami itu belum ada pelajaran tambahan yang tahlil itu. Nah, setelah itu baru muncul matrikulasi orang-orang yang tidak bisa ngaji, diajari ngaji, orang-orang yang tidak tahu dengan cara-cara mimpin Yasin tahlil diajarkan di IAIN itu. Ada Pak anak IAIN itu yang tidak bisa ngaji, nah itu dimatrikulasi supaya dia tidak seluruhnya dari aliyah, dari SMP, ada yang dari SD, SMP, SMA masuk IAIN, ada yang dari SMEA, STM masuk IAIN dulu, tidak seluruhnya. Nah begitu dulu saya KKN, pas 3 hari sampai ada orang meninggal, namanya di dusun, pasti tahlilan. Malam ketiga, orang serahkan kepada kami, anak IAIN ini yang KKN, untuk mimpin tahlil. Kami yang lanangnya cuma bertiga. Ketua kami tidak baca, kawan aku tidak baca. Terakhir yang ngadap ke aku. Aku juga tidak baca. Aku ngomong, tapi aku baca ngomong. Aku kecekkan. Maaf Pak, ngapu banyak dipotong-potong tahlilan di sini. Ngapu dipotong? Aku tahu, cuma tidak baca mimpin itu. Kami tidak ada yang sudah lillahi mafis sama itu langsung tahlil Pak. Ada selawatnya lagi, ada panjang bacaannya. Ya di sini model itulah. Nah, kami kan baru sampai Pak. Kalau saya bawa yang versi pendek cara di dusun itu, saya kelak agak kurang fase. Tapi kalau saya bawa yang panjang, masyarakat ini kelak terkejut. Ngapa dirubah tahlil ini? Ngapanya sepanjang ini? Jadi macam mana? Sementara kami ngikut aja dulu lah Pak. Nanti kalau ada hal-hal yang lainnya kita sama-sama koreksi. Jangan sampai kami baru 3 hari ini seolah-olah merubah apa yang sudah biasa di masyarakat. Ayolah puluh selamat gitu. Padahal awak dah baca. Nah itu. Ya maksud saya dengan seperti itu, itulah ilmu terapan. Jangan kita ngomong kita tidak bisa. Itu. Tapi macam mana kita menolaknya? Kita juga dihargai orang. Itu. Memang ada tahlil yang pendek itu. Habis begitu, lillahi ma fisana, sampai ke ujungnya tidak lagi Allahumma sholli abdullah shol, ada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, langsung ilahi rabbi rabbana ya ma'bud Allah abdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Tidak dibacanya lagi selawat, ada boleh-boleh aja yang model itu, tapi kita berkilah. Nah ini ilmu di masyarakat ini, ilmunya luar biasa. Nah maka kita bermohon tambahan ilmu ini, wasilahnya banyak, apalagi sekarang. Ribuan ustadz di sosmed itu.
Nah, tinggal kita seleksi yang mana udah sesuai dengan kita. Jangan kita perdebatkan yang ustadz tidak sesuai. Ada ustadz ngomong tidak ada sholat sunat sebelum Jumat. Ada ustadz ngomong tuh, tidak ada sholat sunat sebelum Jumat. Kalau azannya sekali. Kalau azannya 2 kali, ada ulang. Azan sekali, sholat qabliyah Jumat dia. Kelak khatib naik mimbar, azan lagi. Tidak ada lagi karena kewajiban kita mendengar khutbah. Maka rame. Di potongan TikTok saya mengatakan kalau orang sedang azan Jumat, sebaiknya tidak tegak, tapi langsung sholat tahiyatul masjid. Kalau azan Jumatnya sekali. Kalau azan Jumatnya sekali, khatib naik. Muazin azan. Allahu Akbar. Kita baru masuk. Sebaiknya langsunglah sholat tahiyatul masjid. Tidak usah nunggu azan selesai. Karena habis azan tuh khatib berkhutbah. Dengar khutbah tuh wajib. Sedangkan kita nih sholat tahiyatul masjid. Dengar azan tuh sunnah hukumnya. Tapi kalau sholat 5 waktu, isya subuh, lohor, asar, maghrib, kita sampai orang sedang azan maghrib. Tidak usah sholat dulu. Dengarkan azan maghribnya, dijawab begitu. Nah yang banyak ini azan sekali untuk sholat Jumatnya. Begitu dia sampai orang baru mulai azan. Tegak dia. Nah langsunglah sholat tahiyatul masjid. Ulama membolehkan begitu karena dengar khutbah itu wajib. Ini ilmu-ilmu tambahan dalam ilmu masyarakat juga seperti itu, banyak sekali ilmu. Nah kita minta ilmu itu ilmu yang berikutnya wabarokatan rezeki, keberkahan rezeki. Rezeki itu tidak apa-apa banyak, yang penting berkah. Daripada sedikit tidak berkah. Kita mintalah Bapak Prabowo ini serius. Yang pertama, begitu dia menjelang dilantik apa setelah dilantik kemarin, seluruh yang pinjol-pinjol angkat kaki. Tidak dengar-dengar lagi pinjol-pinjol sekarang kan pinjaman online. Pinjaman online inilah yang luar biasa menyiksa masyarakat banyaknya itu. Labis pinjol. Nah sekarang judi online. Nah judi online ini yang cak mato ketam ini muncul, timbul, muncul, tenggelam. Ngapo sumber pendapatan kata orang. Dan orang kita ini alang pokolo ke hobinya nyari duit jalur singkat, duit belum tentu dapat, rusak lah hampir pasti gara-gara judi online ini yang kadang-kadang kita tidak bahas. Maka kita minta keberkahan dalam rezeki. Rezeki yang barokah itu kuncinya cuma satu. Halal caronyo, halal barangnya. Segala sesuatu yang halal dikeluarkan dengan cara halal, ya halal dia. Tapi kalau sumbernya haram, dikeluarkan dengan cara yang halal, tetap haram dia. Karena sumbernya haram. Yang halal dikeluarkan dengan cara yang haram, haram. Bodoh gitu. Tahu capek nyarinya, susah nyarinya, barang ini halal. Ngapun dikeluarkan dengan jalan yang haram. Apa contohnya? Judol tadi, judi online. Atau minum, atau untuk hal-hal maksiat yang lainnya. Sesuatu yang haram, kita sedekahkan ke masjid, tetap haram hukumnya. Tidak ada pahala kita. Duit hasil haram, kita bangun yayasan, rumah tahfiz atau pesantren,
tetap haram dia karena sumbernya haram. Nah, kita ingin rezeki yang barokah. Rezeki yang barokah itu halal cara kita mendapatkannya, halal pula cara kita menggunakannya. Insya Allah barokah. Banyak sedikitnya itu relatif. Tapi Allah janji wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk melata di atas muka bumi Allah ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Yang rezeki itu inna a'tayna kal kautsar. Kami sudah memberi dan terus memberi kamu nikmat yang begitu banyak. Di antara sebanyak itu nikmat adalah rezeki itu tadi yang halal. Nah, halal haram bergantung kepada kita cara mengolah, cara mencarinya. Tidak ada istilah yang halal haram hantam. Ada orang ngomong sekarang nih, jangankan cari yang halal, yang haram besego, itu orang-orang yang putus asa. Cacing dalam tanah ada aja rezekinya. Semut di lubang batu ada rezekinya. Itu. Lalu ke berikutnya, wa taubatan qablal maut. Tobat sebelum maut. Kalau nak tobat sebelum mati itulah melamati, tidak ada guna orang ngecek. Mudah-mudahan kematiannya husnul khotimah. Tidak ada lagi gunanya, nyolah mati. Masih hidup ini didoakan husnul khotimah mati kita telah elok. Taubat itu bukan semata-mata sholatnya, tapi dari perbuatan kita. Apakah harus dengan sholat taubat Pak Ustadz? Itu sholat sunat. Itu. Kita yang selama ini selalu sembahyang di rumah. Ailatuwo aku nih. Orang ke masjid, aku ke masjid. Itu bagian dari cara kita bertobat. Selama ini sembahyang 5 waktu inilah. Alang kesego kerja yang sunat-sunat. Mulai kita ngerjakan qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah sudah dikerjakan. Mulai kita coba belajar puluh tahajud nih. Macam mana? Bangun jam 4. Dapat 2 rakaat. Jadilah tutup 1 rakaat dengan witir. Lah enak rasanya. Naikkan. Bangun jam setengah 4. Dapat 4 rakaat. Tutup dengan witir 3 rakaat. Alhamdulillah. Lah rutin pula itu. Coba atur makanan. Puasa Senin Kamis. Tidak pacak Kamisnya Senin baik. Tidak pacak Senin Kamis baik. Lah mulai belajar seminggu sekali. Mulai Senin Kamis rutin. Itu kan taubat sebelum maut namanya. Tidak pacak setiap subuh untuk masukkan kecelengan. Kan pacak sejumat sekali. Alhamdulillah kalau sejumat sekali batas limo 10.000 ada bayar rezeki. Alhamdulillah coba tiap subuh 2.000 itu. Dermawan itu bukan berarti kita ngasihkan segala harta kita. Jangan kita nak cak Rasul, dak pacak. Rasul balik ke rumah Aisyah, apa yang pacak disedekahkan? Ini. Rasul langsung sedekahkan. Aku tidak telur, Pak. Ada mobil Fortune buruk tuh. Itu yang pacak disedekahkan. Ya macam aku nak pengajian. Kalau nak kita sedekahkan yang begitu. Seperti cerita. Lakinya punya ayam jago. Elo, nian itu. Sedekahkanlah yang terbaik. Oleh bininya kasihnya ayam jago tuh. Marahlah lakinya. Dermawan itu kita mampu membantu orang dengan batas kadar kemampuan kita, itu dermawan. Maaf misal, ada tetangga anaknya dari jam 6 tadi nangis. Nah digendong puluh kilir. Kita tanya, ngapo masuk angin? Po? Tidak tahu lah wak. Dari jam 6 tadi nangis. Sudah dikasih
minyak telon, minyak sudah. Mana bapaknya nyari kerja, nangis maknya ngapo pula kau yang nangis, ribut kamu dengan laki kamu. Tidak, Wak, kita dekati ada apa, ada masalah. Maaf, Wak, aku malu nak ngebon, anak ini habis susunya. Allahu Akbar, kata kita. Biasa minum susu apa dia? Susu enak tuh jadilah, katanya. Kita beli 3 kaleng, 15.000 susu enak tuh. Nah, kata kena 3 kaleng, 45.000. Kasihlah. Diam anak tuh, sehat anak tuh. Allahu Akbar. Itu namanya dermawan. Dan bagi kita, anak tuh tumbuh sehat dari 3 black susu yang kita belikan, menjadi anak yang baik kelak, kita tetap mendapat pahala dari hal yang demikian itu. Itu berusaha untuk mencari yang terbaik untuk itu namanya kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang dari kita itu muncul dengan sendirinya kalau kita sudah mencoba untuk taubat sebelum maut itu. Bukan mudah untuk mencari kematian yang husnul khotimah itu. Tidak semua kita ini bisa mati husnul khotimah. Dan tahu kita macam mana akhir kehidupan kita. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki diri kita di ujung-ujung sisa-sisa kehidupan kita ini. Lalu berikutnya warohmatan indal maut, mendapat rahmat menjelang kematian. Apa rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, ada orang begitu dulunya reman, dulunya orang jahat, begitu menjelang kematiannya menjadi orang yang baik. Ada model itu banyak, Pak. Seperti Anton Medan tuh penjahat nasional. Tidak merampok, tidak tidur dia itu. Apa yang terjadi? Dia membangun pesantren. Dia bertobat dari kejahatannya. Banyak. Gito Rolis, mohon maaf, dalam catatan sejarahnya, beliau ini pecandu narkoba. Di ujung kehidupannya menjadi orang-orang yang baik. Begitu. Nah, kita yang baik belum tentu nanti akan semakin baik dan tetap baik. Orang yang mendapat rahmat menjelang kematiannya, wah sungguh indah. Kalau pacak kita mati jangan menyusahkan orang. Walaupun orang harus susah karena ngubur kita. Maksud saya, kita mati dengan tenang. Sakit dalam hitungan jam meninggal. Kendak kita. Bila perlu tidak pakai sakit. Walaupun sakit, misalnya kayak imam besar Masjid Baitul Izzah kita, Dr. Fuad Muzakkar. Orang vertigo, orang covid kena covid. Di mana dia mati? Duduk di antara 2 khutbah, sedang khutbah di masjid raya. Mati. Itu yang kita inginkan itu. Macam mana hebohnya ada kori dulu yang meninggal pas lagi membaca Al-Quran peringatan 40 hari suaminya Khofifah Indar Parawansa. Baca tabarakallazi biyadihil mulk, jatuh di Al-Quran, mati. Wah, itu luar biasa. Kita mendapat keberkahan di menjelang kematian kita mendapat kasih sayang Allah di menjelang wafat kita. Kemudian wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan setelah mati. Apa bentuk kita diampuni oleh Allah sebelum mati?
Macam mana kita melihatnya itu? Ado baik orang ngecek. Ai nengoknya ninggal tu, cak tidur baik. Ado orang ngecek. Aku nengok jenazahnya tu, cak senyum. Aku nengoknya tadi, cak, wih alang keraminya. Ya Allah, itu kan bagian daripada tanda-tanda kemaslahatan ampunan Allah. Lebih daripada itu lagi, misalnya begitu bapaknya mati, 4 anaknya jadi jamaah aktif. Ay kata orang, surga almarhum. Ngapo? Anaknya selama ini tidak ada nampak muncungnya. Kini di masjid itulah gawenya. Menantunya yang dulu sesekali ke masjid, kini tidak pernah tinggal salat. Wah, itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang meninggal, sehingga dengan meninggal bapaknya, anak-anaknya berdoa untuk orang tuanya. Doa-doa dari anak-anak inilah yang menjadi bahan bagi bapaknya. Kemudian yang berikutnya, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Minta dimudahkan pada saat sakarat maut. Bawa ke rumah sakit, lo mati, sehat bawa balik, sakit lagi, langap-ngap di rumah, dituntun belum mati, bawa lagi ke rumah sakit. Ai, segoa. Kita ingin dimudahkan pada saat sakit, apalagi saat-saat kiri kanan anak istri yang masih punya orang tua mendampingi, nengok kanan, nengok kiri. Mak kita nganggu iona, kami ikhlas. Kata anak-anak kita, ya Allah, kami ikhlas Pak, mohon maaf. Kita mati di samping anak-anak dengan pacak menggenggam tangan istri, tangan mak, tangan anak. Allahu Akbar. Nikmat yang mana yang lebih nikmat daripada itu? Apakah ini akan sampai kepada kita? Kalau rentetan doa Rasul ini kita amalkan, tidak tertutup kemungkinan. Kita sakit, bini di kanan, anak di kiri. Bu, kita ngomong, lah berat bapak nih. Istighfar Pak. Maafkan bapak Bu, kata kita. Ada orang cak itu. Lalu dia meninggal. Ya Allah. Seperti itulah kematian yang indah. Seperti ini kematian yang kita indah. Kemudian wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Kalau hisab kita ringan, insya Allah kita terhindar dari neraka. Kalau kita menjalani segala rangkaian yang disampaikan oleh Rasulullah, apa sih yang menyebabkan kita masuk neraka lagi? Walaupun begitu, tidak mudah untuk masuk surga itu. Tapi insya Allah kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, di tab saya ini isroknya 4:44. Iya. 47. Nah, 46. Tersisa 3 menit dari waktu kita. Nah, itulah kajian kita. Yang belum hafal doa ini, cuma 10 potong. Yang sudah hafal, jangan pernah berhenti berdoa mulai itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wa fanisa. Aku tidak hafal Pak Ustaz. Tidak hafal tidak apa-apa, tapi prakteknya memenuhi yang 10 ini tadi itu jauh lebih baik daripada
kita hafal tapi tidak kita praktekkan. Syukur-syukur kita hafal dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup ini tidak akan selamanya, mati itu sudah pasti. Kita tidak mengejar surga, Pak, tapi kita mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Urusan surga neraka urusan Allah, tapi kalau Allah ridho, insya Allah bukan cuma di dunia kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat mati kita diringankan, sudah mati kita diampuni, dan kesananya kita ringan dalam hisab Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian. Mohon maaf kepada Allah Mahampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.